Baik, selamat malam Bapak Ibu. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tutorial tentang cara penggunaan aplikasi yang sudah saya berikan sehingga Bapak Ibu guru bisa mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu silakan membuka aplikasi yang sudah saya berikan, yaitu aplikasi analisis nilai. Jadi ini aplikasi yang sudah saya berikan, lihat grup untuk Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Kita membuka satu file yang sudah saya berikan, yaitu pada ruang 1. Nah, ini aplikasi yang sudah saya berikan. Silahkan Bapak Ibu guru perhatikan, di situ ada nama sekolah, nama mata pelajaran, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu. Bapak Ibu mengisi data yang ada di situ, mata pelajarannya. Di sini saya membuat salah satu contoh mata pelajaran, yaitu pendidikan agama. Ya, kemudian silakan Bapak Ibu mengisi nama pengajar atau nama pemeriksa di kolom yang sudah disediakan. Kemudian di situ ada tanggal tes. Tanggal tesnya silakan Bapak Ibu bisa masukkan secara manual. Kemudian di bawah tanggal tes itu ada tanggal periksa, tapi di situ saya lupa memunculkannya di data yang ada. Silakan Bapak Ibu guru bisa memunculkannya, menampilkannya, yaitu bisa guru ke font color, kemudian pilih otomatis. Di situ akan muncul tanggal periksa. Kemudian ada juga nomor induk pegawai di bawah. Saya juga lupa menampilkannya. Silakan Bapak Ibu guru ke font color, kemudian pilih otomatis, yang akan muncul data-data ini yang nanti Bapak Ibu bisa mengisi sebagai acuan untuk bisa diketahui oleh panitia. Kemudian setelah Bapak Ibu guru sudah mengisi biodata yang ada, Bapak Ibu silahkan pindah ke arahkan kursor ke rincian kunci jawaban. Di situ kunci jawaban saya sudah buat, tapi ini hanya sebagai contoh. Ada 50 soal. Jika Bapak Ibu guru soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu mungkin jumlahnya 40, Bapak Ibu guru silakan masukkan data yang ada, maka otomatis di jumlah soal ini akan muncul 40. Contohnya seperti ini. Di sini saya menghapus 10 option, tekan enter. Di sini akan muncul otomatis jumlah soal. Data ini Bapak Ibu tidak boleh menghapusnya karena ini sudah disetting atau diatur sesuai format rumus yang ada. Cukup Bapak Ibu bisa mengedit atau mengganti data yang berwarna biru, contoh seperti ini. Kemudian seperti biodata yang ada. Nah, setelah Bapak Ibu sudah masukkan kunci jawaban yang Bapak Ibu punya, maka Bapak Ibu silakan beralih ke rincian jawaban siswa, yang dimana rincian ini yang sudah dikerjakan oleh siswa pada lembar jawaban ujian sekolah. Di situ Bapak Ibu silakan melihat lembar jawabannya dan memasukkan option yang sudah disilang oleh siswa. Contoh nomor satunya disilang B, maka Bapak Ibu silakan masukkan B. Nomor 2 disilang C, maka dimasukkan C, dan seterusnya. Kalau sudah optionnya sudah dimasukkan oleh siswa pertama, itu optionnya sudah masukkan 40, ada 40 option yang sudah masukkan, silakan enter, pindah ke nomor 2. Di sini kita mengisi nomor 2 lagi. Nah, ya. Kemudian kita pindah lagi ke 3 dan seterusnya. Contoh sini. Dan seterusnya sampai dengan siswa paling terakhir di ruangan 1. Nah, Bapak Ibu guru silakan perhatikan di sini ada jumlah benar dan salah. Jumlah benar, kemudian ada jumlah salah,
skornya, kemudian nilainya. Di sini skor yang ada di sini artinya benar. Jika benar maka opsinya 1. Jadi di sini jumlah benarnya 28, maka otomatis skornya 28. Nilainya 70 di sini. Tapi di sini Bapak Ibu guru silakan perhatikan bahwa jika di sini hanya opsinya saja pilihan ganda, maka Bapak Ibu silakan mengerjakan pada rincian kunci jawaban pilihan ganda ini, jangan ke esai. Tapi jika Bapak Ibu guru mungkin di situ ada soal esai dan juga ada soal pilihan ganda, silakan soal pilihan gandanya dimasukkan, kemudian esainya juga dimasukkan, sehingga dia menginput data dari pilihan ganda dan esai. Jadi contohnya seperti ini. Di sini jumlah soalnya 40 pilihan ganda, mungkin esainya 5. Bapak Ibu bisa mengganti nomor ini dengan cara di sini 41, 42, 43, 44 dan 45. Di bawah dari nomor ini Bapak Ibu silakan masukkan skor dari 41 itu. Nomor 41 skornya berapa yang Bapak Ibu guru sudah buat. Contohnya di sini 10, 42 nya mungkin skornya 5, ini 10, ini 10, kemudian yang ini 5. Contohnya seperti ini, hanya contoh saja. Maka total skor yang ada di sini totalnya jumlah skornya 40. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu memeriksa lembar esai yang sudah siswa kerjakan. Contoh di sini 41 lembaran esainya mungkin hampir benar. Bapak Ibu guru bisa masukkan 8 atau 9 gitu ya, kita kasih 8 saja. Kemudian nomor 42 jawabannya benar, berarti 5. Nomor 43 jawabannya setengah, kita bisa memberikan 5. Ini jawabannya benar. Kemudian yang 45 mungkin jawabannya salah tapi dia mengerjakan, kita bisa memberikan dia nilai 1. Nah, di sini akan terbaca rincian dari jawaban siswa, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Maka nilai ini yang kita ambil untuk bisa masukkan ke data nilai ujian sekolah. Ini yang ini kita bisa copy. Ini contoh saja 3 siswa, mungkin Bapak Ibu guru bisa membuatnya sampai dengan siswa yang terakhir, sehingga Bapak Ibu guru bisa menyalinnya semua seperti ini. Tapi kan ini 3 saja yang saya buat contoh, saya bisa copy kemudian pindahkan ke nilai seperti ini. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan di situ. Jika soal yang diberikan cuma pilihan ganda, maka Bapak Ibu guru jangan mengisi data ini. Data ini jangan diisi. Ingat, jika pilihan gandanya atau soalnya hanya pilihan ganda, tidak ada esai, maka Bapak Ibu diharapkan jangan mengisi data yang ada pada data soal uraian, tapi Bapak Ibu hanya mengisi data yang ada pada pilihan ganda seperti ini. Maka nilai ini yang akan Bapak Ibu copy atau salin dan Bapak Ibu masukkan ke daftar nilai ujian sekolah ini seperti ini. Ini contoh saja 3 siswa yang saya buat pada analisis nilai. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah menyalin semua nilai yang ada pada ruangan 1 ini dari nomor 1 sampai nomor 20 ke dalam daftar nilai ujian sekolah, maka data ini yang akan diberikan ke panitia. Data ini yang akan diberikan ke panitia. Dan jangan lupa
di format keterangan Bapak Ibu silakan mengisi sikap dari siswa. Mungkin sikap dari siswa ini Bapak Ibu guru bisa mengisinya. Ini contoh saja. Ya, contoh begini. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu silakan melihat dan mengisi. Kemudian Bapak Ibu bisa menyimpannya dan memberikan file ini ke panitia, atau bisa print untuk memberikan soft copy-nya ke panitia. Maka nilai yang ada pada daftar nilai ujian sekolah ini akan saya ambil dan saya masukkan ke daftar penetapan kelulusan ujian sekolah. Di sini Bapak Ibu, di tiap-tiap mata pelajaran ini saya akan ambil dari data yang Bapak Ibu buat, saya akan masukkan ke daftar penetapan kelulusan, sehingga di sini Bapak Ibu bisa melihat ada jumlah dari total 14 mata pelajaran ini. Kemudian rata-ratanya di sini total dari jumlah ini dibagi 14, maka hasilnya kita akan dapat di sini. Sehingga di keterangannya lulus atau tidak lulus dia akan membaca rata-rata dari nilai pada mata pelajaran. Jika nilainya 73 ke atas, maka nanti akan keterangan di sini akan muncul lulus. Tapi jika nilainya di bawah dari rata-rata jumlah mata pelajaran dibagi 14, rata-ratanya di bawah dari 73, maka otomatisnya di keterangan ini akan muncul TL atau tidak lulus. Baik, jadi kuncinya ada pada nilai ujian sekolah. Maka itu Bapak Ibu silakan meneliti hasil dari siswa, sehingga apa yang Bapak Ibu buat bisa kami menyelesaikannya dengan baik, dan nilai itu kami bisa input masuk ke dalam daftar penetapan kelulusan ini. Baik, mungkin itu saja. Kalau memang tutorial yang saya berikan terlalu singkat dan masih kurang dipahami, bisa Bapak Ibu menanyakannya lewat grup dan kita bisa sama-sama memperbaikinya. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu.